Wah, bagi gue sih kalau misalkan lu masih menolak untuk go digital nih, apapun ya, kita pengennya bekerja, aku nggak mau go digital gitu, atau pengusahanya kayak gitu kan, ya mohon maaf nih, menurut gue kayak ya udah mati aja sih, kelar ya, bener. Welcome back to Edu Coffee. Diskusi sore sambil ngopi, ya di Edu Coffee. Kali ini bersama saya Saiful Bahri, dan saya sudah kedatangan tamu spesial untuk hari ini, yaitu adalah Sultan Saiful Akbar. Halo, sorry people. Oke, kita duo Saiful ya. Bang, iya. Iya, oke. Sultan boleh ceritain dulu gak nih? Sultan nih siapa sih sebenarnya? Namanya Sultan banget ya kan? Iya, harusnya gue banyak minta ini ya. Minta royalty. Royalty. Lagi in banget soalnya nama Sultan. Betul banget. Oke. Jadi sebenarnya ya gue bekerja di digital agency sih. Gue sebagai staff biasa aja sih sebenarnya. Staff biasa ya, tapi ya, tapi praktisi lah ya. Oh, praktisi ya. Maksudnya ya kurang lebihnya gue mendalami di bidang digital kayak gitu. Oke, industri digital berarti lu kuasain lah ya. Insya Allah. Oke. Nah, udah berapa lama nih berkecimpung di industri digital untuk lu sendiri? Kurang lebih sekitar 7 tahunan. Udah 7 tahun. Tapi sebelumnya tuh gue nggak di agency, di brand. Oh, gitu. megang brand. Oke. Nah, kurang lebih di agency tuh sekitar baru 3 tahunan lah, 3 sampai 4 tahunan. Di agensi ini udah 3 sampai 4 tahunan untuk lebih concern di agensi ya. Iya, betul. Oke, berarti udah cukup lama banget ya untuk pengalamannya berkecimpung di industri digital. Masih baru sih, Bu. Masih baru ya. Mungkin kalau Belum bagi gue yang belum, maksudnya masih awam untuk industri digital ya patut angkat jempol juga sih. Iya. Ya, oke. Nah, berkaitan dengan industri digital nih. Oke. Jadi untuk hari ini gue menarik banget untuk ngangkat sebuah topik pembahasan yaitu mengenai digital. Yang dimana sekarang banyak banget nih masyarakat atau orang-orang yang udah ngomongin digital, serba digital, go digital. Nah, kalau dari lu sendiri nih, mungkin bisa kasih edukasi atau pemahaman ya untuk solid people, apa sih digital itu atau industri digital itu? Oke, sebenarnya sore ini kita lebih ke sharing aja ya. Jadi kalau misalkan industri digital sebenarnya luas banget nih Puy kalau misalkan ngomongin industri digital. Tapi kalau menurut gue intinya semua industri itu sebenarnya harus ke digital sekarang. Harus ke digital. Apapun jenisnya gitu. Bahkan sekarang ini ya yang lagi yang udah dilakukan ya kayak pendidikan gitu kan. Nah, kayak mungkin dulu nih lo kuliah kayaknya sekolah online tuh kayaknya susah gitu kan. Orang masih puyeng banget ya gitu kayak ya. masih lumrah lah ya. Tapi ya sekarang ini dengan keadaan yang kayak gini ya semua orang balik ke digital. Balik ke digital ya. Mau nggak mau kayak gitu kan. Kayak udah tuntutan dan paksaan banget kalau di era sekarang ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin industri digital nih Boy, sebenarnya kita harus balik lagi sih ke revolusi industri. Jadi ya ada 1.0 sampai sekarang kan 4.0 gitu kan. Betul. Nah, gue sih sebenarnya lebih memotong aja langsung ke cikal bakal industri digital ini sebenarnya ya mulainya dari 3.0 gitu kan. Jadi dari tahun 1940-an lah ya komputer itu ditemukan lah kan. Nah, jadi intinya sih dimulai dari sana sih Puy. Dari yang mulai tadinya cuman efisiensi pekerjaan, semuanya yang tadinya dunia perkantoran kita dicatatnya surat menyurat gitu manual kan. Ya. Iya. Nah, komputer ditemukan ya mulai dari penghitungan sampai filing ya di komputer kayak gitu. Karena di 4.0 ya nggak melepas kemungkinan juga sih dari adanya komputer basicnya kayak gitu ya, kayak mobile teknologi semuanya itu kan ya pasti coding, internet ya berbaunya dasarnya dari komputer kayak gitu. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan digital sekarang ini yang dimasuk di industri 4.0 ini itu udah pengembangan dari 3.0. industri 3.0 sebelumnya ya, dimana memang kalau kita lihat perkantoran konvensional sebelumnya masih semuanya serba manual, dipermudah dengan adanya semuanya komputerisasi. Nah, sekarang di 4.0 ini kita lebih luas lagi arti kata ya. Kayaknya semua aspek, semua hal yang ada di industri itu udah bisa banget dimasukin yang namanya digital itu ya. Mungkin sedikit gue tambahin sih, mungkin ada sedikit tambahan di 4.0 itu adalah
tadinya efisiensi sekarang ditambah dengan cara berkomunikasinya sih. Ya semuanya sih kayak misalkan sekarang untuk bersosialisasi ada media sosial gitu kan. Oh iya, betul. Ada Facebook, ada Instagram. Terus kalau misalkan lo pengen denger musik sekarang, kalau dulu kan kita harus download ya. Iya. Apa Staffa Band ya. Ketahuan deh. Sekarang kan bisa pakai apps yang berbayar, Apps berbayar, gitu kan, tanpa memakan kuota memory card kayak gitu kan. Betul, kita nggak harus ngabisin memori untuk denger lagu doang ya. Oke. Kayak gitu sih, Boy. Jadi lebih luas lah jangkauannya untuk industri 4.0 ini. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai yang namanya industri 4.0, ini pengembangan dari 3.0 ya, dimana semua memang kita sudah masuk ke industri digital. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang prospek ke depan ini, baik itu jangka panjang ataupun mungkin jangka pendek ya, baik itu company ataupun kita secara pribadi ya, untuk industri digital itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya ngomong prospek ya, kalau jangka pendeknya nih, sekarang ini sebenarnya mungkin khususnya di negara kita, sekarang bisa dibilang lagi proses untuk bisa dibilang simpelnya kita harus sabar-sabar sih, maksudnya entah ini mungkin juga masukan buat teman-teman yang pengen entah dia influencer, kurang lebih kan dia juga sebenarnya berbisnis juga kan, tapi kan dia memang sebenarnya arahnya lebih ke seni kayak gitu kan ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Nah ya sekarang sih lagi berada di fase-fase yang memang sabar-sabar yang tadi gue bilang, sabarnya kita harus mengedukasi sih. Khususnya ya ini gue bukan mengkotak-kotakan generasi ya, tapi ya karena tadi gue bilang gue di lapangan sering ketemu juga beberapa pengusaha-pengusaha yang ya untuk gue edukasi untuk go digital memang agak sedikit rejection kayak gitu. Kolot lah ya bisa dikatakan. Iya, kayak ya contohnya simpel lah, kalau misalkan gue pengen nih go digital, gue suka sama konsep lu, tapi gimana ya hasilnya? Ya balik lagi ke revenue sih. Nah, ya kan memang proses di digital itu kan sebenarnya harus sabar sih, ada step by step kayak gitu. Karena memang baik lagi tadi kata kutip kolot itu ya karena memang mereka mungkin sebelumnya nyaman di zona konvensional. Iya benar. Nah, jadi pada saat harus dihadapkan dengan digital, kayak gue harus percaya nggak sih ini sama digital? Bisa dikatakan kayak gitu juga ya. Jadi kita pun juga sebagai orang yang berkecimpung di industri digital harus sabar mengedukasi atau memperkenalkan apa inti dari digital itu. Betul. Ya. Nah, iya tadi gue lanjutin juga nih jawaban yang pertanyaan tadi itu. Tadi kan jangka pendek ya. Kalau jangka panjangnya sih sebenarnya ya pasti kedepannya dunia digital mungkin akan jauh lebih berkembang gitu kan, dengan berbagai jenis bisnis apapun gitu kan. Contohnya nih di kantor lo sendiri nih, DSG gitu kan. Gold, ya. Ya kan ya kita tahu lah ya, maksudnya kalau gue pun dulu berpikirnya kayak bisnis trading itu masih ya transaksi roll bisnisnya masih konvensional gitu. Nah ini gimana sih Puy kalau misalkan di DSG sendiri? Kalau untuk di Solid Gold sendiri ini kita memang pada dasarnya basicnya adalah perdagangan. Mungkin kalau sebagian banyak orang bicara tentang perdagangan pasti yang ada di mindset mereka dagang jual beli, just jual beli kan dasarnya bertemu antara penjual dan pembeli ya. Nah konsep bertemu penjual antara pembeli itu memang masih ada di perdagangan Solid Gold ini atau di perdagangan berjangka ini. Tapi kita semua ini sudah dijalankan dengan yang namanya sistem. Dan sistem pun itu juga sudah berjalan dengan online gitu, di support juga dengan tenaga-tenaga support yang sudah profesional, yang memang semua fasilitasnya pun juga difasilitasi secara online juga gitu. Kayak contohnya di era zaman sekarang nih, kebetulan kita udah masuk ke masanya pandemi ya. Banyak sekali pelaku-pelaku bisnis atau orang-orang yang terjun ke dunia bisnis yang sebelumnya bisnisnya adalah konvensional, mereka udah mulai cari cara dong, bener nggak sih? Ya cari cara di mana, gue harus jalanin bisnis apa lagi? Let's say katakanlah kalau gue buka toko kopi, gitu ya, toko kopi. Ya sekarang jumlah pengunjung aja udah dibatasin, bener nggak? Ada pembatasan, terus belum lagi nanti kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, ya kan, nanti ditutup, nanti dibuka, nanti ditutup, nanti dibuka. Pasti kan itu kan berimpact pada yang namanya gue sebagai pelaku usaha, pasti kan harus yang namanya gue income itu harus tetap ada dong,
Nah, that's why kenapa sekarang orang pun juga di sini gue menarik banget ngangkat yang namanya industri digital. Oke, PT Solid Gold ini pun juga kita salah satu perusahaan yang memang sudah mensupport bisnis yang memang sifatnya udah digital atau udah online tadi itu. Oke, jadi udah disupport kayak ada udah support mobile apps kayak gitu. Mobile apps sudah ada, baik itu mau pengguna Android ataupun Apple pun juga udah ada. Jadi memang kita udah support juga. Jadi apa? Bisa dikatakan orang-orang yang terjun di dunia bisnis tadi harus sudah beralih dong mau nggak mau ya. Oke, bisa beralih dengan sistemnya yang digital. Tapi kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang mungkin, gue kayaknya kalau bisnis gue dijalanin digital nggak bisa. Mau nggak mau kan dia pasti banting setir dong. Ganti yang namanya bisnis apa nih yang sudah supporting untuk digital itu. Nah, salah satunya ya perusahaan gue pun juga udah support di arah sana. Gitu. Karena ya gue cukup respect lah ya, maksudnya ya tadi sepemikiran gue di awal kan kayak bisnis trading ini kan SG kan ya konvensional, tapi ya dengan adanya YouTube channel kayak gitu kan, terus tadi lo juga udah jelasin punya mobile apps kayak gitu kan, ya udah go digital ya gue salut aja sih, keren SG. Nah itu dia, oke. Nah di samping itu pun juga kalau bisa sedikit nih, tadi kan kita bahas tentang yang namanya prospek ke depan. Mungkin kalau tadi kita bahas lebih kepada pelaku bisnis atau pelaku pengusaha ya. Nah kalau untuk sumber daya manusia sendiri, let's say katakanlah gue sebagai orang nih, gue mau terjun kerja di industri apa ya, sedangkan sekarang lagi susah lagi kan? Banget ya yang namanya ya. PHK di mana-mana. Pasti. Oke, terus banyak lapangan pekerjaan yang mau nggak mau yang tadinya UKM berjalan karena dampak ini banyak UKM juga yang terdampak kan. Oke, adanya pengurangan tenaga kerja. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini dari Solid People yang memang bingung atau nggak tahu gimana sih Sul, gua nih mau masuk dunia industri digital. Seorang ya gue yang mungkin punya latar belakang nggak ada digitalnya atau siapapun, itu kalau kerja di dunia digital tuh gimana prospeknya juga? Nah jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan Ipul tadi, kalau misalkan teman-teman nih yang pengen masuk di dunia kerja digital gitu kan, yang utama sih kalau misalkan background pendidikan ya, kalau misalkan teman-teman yang lulusannya SMK desain grafis tuh di dunia digital pasti membutuhkan banget gitu untuk desain-desain banner digital gitu kan, itu dibutuhkan. Terus kedua buat teman-teman yang mungkin itu sebenarnya desain grafis nggak hanya SMK levelnya ya, mungkin banyak level sampai perkuliahan juga gitu. Ada juga sekarang. Terus juga anak-anak yang lulusannya DKV ya kan, terus Markom atau digital marketing sekarang jurusan itu udah ada di kampus kayak gitu. Udah masuk ya. Nah kalau misalkan bahkan di SG sendiri tuh kalau misalkan kita sebelumnya udah ngobrol ya, itu nggak perlu ya mungkin ya punya background pendidikan tadi lah, tidak berkenaan dengan digital, dengan digital marketing lah atau desain lah kayak gitu. Jadi kalau untuk di Solid Gold ini ya Sul ya, karena basic kita ini adalah bisnis. Jadi untuk di luar sana teman-teman yang memang saat ini mungkin sedang kebingungan mau masuk ke industri apa, jadi basic kita ini bisnis yang sudah disupport dengan digital. Arti kata buat teman-teman yang mau tahu atau ingin belajar atau mengembangkan potensi bisnisnya yang sudah kompatibel dengan digital, PT Solid Gold ini memang memfasilitasi juga, mulai dari yang namanya pelatihannya, walaupun katakanlah backgroundnya nih nggak ada, ya gue nggak bisa desain grafis, gue nggak ngerti Markom ataupun gue nggak ngerti yang namanya advertising digital dan lain-lain gitu, kita di sini ada edukasinya. Jadi karena memang basic kita adalah bisnis, jadi kita strongnya di bisnis. Tapi di bisnis ini mereka pun juga akan dibekali bagaimana bisnis ini bisa berjalan secara digital tersebut. Jadi tetap yang namanya opportunity pun juga di PT Solid Gold ini kita tetap ada gitu. Dan kita tidak memukul rata dengan yang namanya lu harus digital backgroundnya, lu harus gini, enggak gitu. Karena memang basic lagi kita di bisnis basicnya. Berarti teman-teman yang baru nanti pengen terjun di dunia kerja ya Bu ya, kalau misalkan di SG sendiri itu akan difasilitasi mungkin dengan knowledge digital kali ya. Betul banget, difasilitasi. Nggak hanya digital ya tadi, ada poin bisnisnya juga. Jadi khususnya digital plus. Ya digital plus ya, seperti itu. Nah, kalau tadi nih kita sempat ngebahas juga mengenai tantangan ya, dimana orang-orang yang tadi kita katakanlah kolot gitu, pasti maunya hasil atau result.
Ya, result dari digital nih apa? Result dari industri atau gue masuk ke digital ini tuh apa? Nah, pasti ada yang namanya tolak ukur juga dong. Nah, kalau untuk di industri digital sendiri, terutama di tempat lu berkecimpung ini, ada nggak sih tolak ukur yang memang menjadi patokan untuk industri digital itu? Oke, sebenarnya ini gue pengen coba mengklasifikasi dulu ya. Oke. Yang pertama kalau misalkan tingkat atau tolak ukur brand atau produk ya, itu sukses itu sebenarnya ya balik lagi sih ke customer loyal. Itu apakah sudah seberapa banyak nih orang-orang yang memang kalau bisa dibilang ya kebergantungan lah dengan produknya dia gitu. Oke. Ya kan kayak ada salah satu brand handphone gitu kan, dengan dia launching produk baru selalu dia beli, selalu ya kan? dikejar ya itu sebenarnya bisa dijadiin tolak ukur. Nah tapi kalau di dunia digital untuk step awalnya ya bisa dilihat dari kalau misalkan di Instagram atau di Facebook ya bisa dilihat dari jumlah followersnya kayak gitu. Oke. Nah nggak hanya jumlah followers, karena kan banyak banget ya yang jual beli followers kayak itu akun fake ya. gitu kan. Ya. Itu sebenarnya banyak banget, tapi ada lagi nih jadi kalau di Instagram atau di Facebook lo bisa ngelihat dashboardnya lah ya. Di situ lo bisa lihat engagementnya berapa kayak gitu. Engagementnya. Setiap lo post bagaimana hasilnya, feedbacknya gitu. ya. Iya betul. Di situ sih, jadi ya tadi gue bilang memang ya hasil mah pasti akan ada, tapi ada proses sih sebenarnya kayak gitu di dunia digital. Ya step by step, yaitu kita akan coba kayak gitu sih. Setiap harinya ketika upload konten apa, hasilnya bagaimana hari ini gitu. Besok apa dan bagaimana kayak gitu. Itu selalu dievaluasi sih kayak gitu. Oke, jadi berkembang atau enggak nih konten gue atau mungkin akun gue berkembang atau enggak gitu ya. Nah, nanti kan ujung-ujungnya ketika sudah mendapatkan followers terus engagementnya bagus, ya hasilnya pasti ke pembelian kayak gitu kan. Oke, pasti ya, sampai ujung finalnya kan dari goalsnya. customer loyal tadi gitu Iya, kan. benar. Nah itu kalau misalkan kalau misalnya itu tuh produk atau brand. Nah kalau sekarang kan bisa dibilang influencer lah ya, influencer atau KOL. Kalau mereka itu ya kurang lebih sama sih, makanya ya gue punya beberapa lah ya teman-teman di sana juga ya. Dia selalu kayak apalagi ya yang harus gue bikin kayak gitu. Inovasi berarti harus terus kenceng ya. Oke. Apalagi sekarang platform banyak banget, TikTok kayak gitu kan. Lagi naik banget. Masuk ke situ gitu kan. Bener. Dia selalu membuat karya-karya baru ya, sehingga nanti setiap harinya hasilnya seperti apa kayak gitu sih. Oke, berarti juga harus dipertahankan juga ya. Iya, nanti kan kalau udah punya followers banyak harus tetap mikir nih gue harus bikin apa lagi. Karena kan nanti dampaknya, kalau tadi kan produk kan pembelian ya. Ya kalau misalnya influencer atau KOL ya dampaknya adalah ya dalam tanda kutip pemakaian jasa dia sih. Betul. Gitu kayak gitu. Karena dia perusahaan itu melihat juga hasilnya dia dan track recordnya dia bagaimana kayak gitu sih Boy. Mungkin kalau dulu tuh role model dilihat berapa sering dia muncul di TV gitu ya. Kalau zaman TV ya. Tapi kalau sekarang kita masuk ke digital, seberapa banyak subscriber, seberapa banyak followers. Betul, likes gitu ya. juga, like, komen ya gitu kan. Oke, jadi cukup menarik juga ya. Berarti kalau bisa kita bilang juga dengan industri yang ada di PT Solid Gold nih ya, bisa banget ya kalau misalnya kita lihat dengan tolak ukurnya apa sih? Ya sama, karena basic di sini kita baik itu bisnis ya ataupun juga pelaku usaha yang ikut serta dalam perdagangan di perdagangan berjangka ya. Kalau kita lihat dari sudut employee ini ya, dari sudut yang dimana kita sebagai pekerja yang ada di industri di PT Solid Gold ya, kita juga bisa memanfaatkan itu atau digital itu sebagai alat. Ya jadi misalnya kayak tadi, let's say katakanlah influencer. Kayak influencer kan pasti dia buat karya, dia buat sesuatu, followers naik, akhirnya nanti brand ngelirik dia. Bener kan? Nah nanti brand itu mau endorse dia atau dia mau kontrak endorse atau segala macam, itu kan bisa. Nah kita pun juga di sini juga melatih hal tersebut. Jadi nggak hanya bekerja yang orang kerja di industri bisnis atau perdagangan berjangka tuh yang monoton banget, enggak juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin juga sudah punya potensi ya, misalnya di sini ada beberapa juga manajer di sini yang followersnya tuh udah
keke-kekean. Luar biasa ya. Yang udah bisa swipe up Instagramnya. Nah, jadi dia bisa menggunakan hal tersebut ya sebagai alat gitu. Jadi nggak ada salahnya. Memang kita pun juga berarti kalau misalnya gue nih, ya walaupun gue sebagai di sini, let's say katakanlah sebagai HR ya atau trainer di PT Solid Gold, gue naikin engagement gue bisa juga berarti kan terjun ke digital itu ya nanti mungkin gue bisa mengedukasi secara lebih luas dan lain-lain atau memberikan peluang lapangan ke masyarakat. Betul. Berarti kan ada korelasinya lah dengan digital saat ini. Iya. Sebenarnya dampaknya juga selain ya di kalau misalkan calon karyawan yang nanti di ISG itu, kalau misalkan dia sudah tadi ya kan suksesnya tadi kan seperti pimpinan lo ya, sudah banyak gitu kan followersnya, nggak hanya berpengaruh untuk kantor sendiri sebenarnya, tapi juga nanti dia punya side job mungkin yang bisa mendatangkan juga sih kayak gitu. Bermanfaat juga bagi diri. Iya, nggak ada yang tahu kan. Benar. Jadi memang sekarang dilihat lagi bukan dari seberapa sekedar terkenal aja ya, tapi followers, engagement tuh penting banget ya. Benar. Walaupun kita ya bekerja juga ibarat kata seperti itu. Nggak hanya influencer aja yang harus punya followers banyak. Wah, iya. Targetnya juga sana ya Mas Ibu ya? Targetnya juga pasti naikin followers juga ya, karena kan lumayan juga ya buat masuk bertahan di industri digital. Oke. Nah, menarik banget nih. Oke. Nah, sekarang pesan nih, ada nggak pesan buat teman-teman Solid People di luar sana ya, baik itu teman-teman yang mungkin ingin masuk ke industri digital ataupun sudah masuk ke industri digital, dari lu ada nggak pesan? Oke. Karena tadi kita ngebahasnya ada dua ya, berbisnis di digital dan tadi jika ingin terjun ya bekerja dan berkarya di dunia digital gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling utama adalah ya tadi gue udah bilang sih, yang utama tuh yang dimiliki mental dulu sih. Mental ya? Iya, jadi yang tadi gue bilang sekarang ini prosesnya kita nih, bahwa kita yang sudah aware sama digital itu saatnya untuk nge-share, mengedukasi ke ya mungkin para senior kayak gitulah ya, yang memang ya masih menolak lah ya kalau bisa dibilang gitu kan, masih skeptis lah kayak gitu kan, masih skeptis namanya digital kayak gitu kan. Nah, yang utama mental, karena kalau misalkan nanti konsep dan lain-lainnya kalau untuk pelaku bisnis yang ingin terjun di bisnis industri digital, yaitu sebenarnya mengikuti sih Puy, karena kan digital ini kan setiap tahun atau setiap bulannya mungkin selalu ada perubahan gitu. Jadi ya harus mengikuti juga. Dinamis sih kita harus mengikuti gitu. Kalau kita nggak mengikuti ya bakal ketinggalan juga kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen masuk nih di dunia kerja gitu kan, di tentang digital gitu kan. Nah, kalau dari segi pendidikan tadi yang udah gue bilang juga ya harus dipersiapkan pastinya pendidikan yang relate dengan bisnis yang nanti akan ingin berkecimpung kayak gitu kan. Nah, tapi karena adanya SG nih yang tadi udah dibahas dari tadi, SG itu kan ya kalau startnya mau mulai nggak perlu sekolah yang markom, advertising, desain kayak gitu. Ya menurut gue ya bisa dijadiin wadah kayak gitu kan. Apalagi kan ya dia masuk daftar ngelamar kerja gratis juga ya kan sih Boy? Betul, tanpa ada pungutan biaya. Sekarang banyak banget ya. Iya, sekarang tuh kalau untuk webinar gitu, mahal loh Boy. Pasti satu season tuh 500.000, 1 juta. Itu kan pendidikan juga kan? Kemarin ya, gua habis masuk juga di digital marketing. Parah kan? 1,5 lah. Parah kan? Nah, dengan adanya mungkin SG ya bisa masuk. Plusnya banyak lagi kan, nggak cuma digital aja gitu kan, kayak bisnisnya ya, pun juga diajarin kayak gitu. Kayak gitu sih ya paling yang utama sih mental sih sebenarnya. Gue lebih ke situ sih. Nah, kalau misalnya nih nggak berani atau nggak punya mental atau mungkin masih tadi skeptis sama yang namanya dunia digital. Wah, bagi gue sih kalau misalkan lu masih menolak untuk go digital nih, apapun ya, kita pengen bekerja, gue nggak mau go digital gitu, atau pengusahanya kayak gitu kan, ya mohon maaf nih, menurut gue kayak ya udah mati aja sih, kelar ya urusannya ya. Jadi memang kita harus banget go digital terutama di era saat ini. Betul, kalau mau ya bisnis lo sukses dan bertahan ya. Baik itu bisnis ataupun karir ya. Betul.
Nah, Solid People, menarik sekali pembahasan kita hari ini ya. Di sore hari ini banyak sekali nih ya manfaat ataupun daging yang gue dapat dari Sultan ya. Oke, terutama tentang yang namanya industri digital. Jadi kalau boleh gue recap dari pembahasan kita hari ini ya, dimana kita harus berani masuk ke dunia digital. Kemudian kita juga harus open mindset kita kalau kita ini sudah dihadapkan dengan yang namanya era digital. Dan yang terpenting adalah kita nggak boleh nolak. Udah nggak bisa lagi yang namanya nolak digital. Kalau lu mau nolak digital, kelar hidup lo. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk podcast kita hari ini. Sul, thank you banget Sama-sama, udah mau Puy. luangin waktu datang ke Sama-sama. Edu Cafe ini. Ya, semoga nanti nggak keberatan kalau misalnya gue undang lagi di Edu Cafe. Ya kalau Oke. ada waktu sehat, ya insya Allah. Amin, insya Allah ya. Oke, Solid People, sekian untuk Edu Cafe sore ini. Nantikan terus segmen-segmen Edu Coffee selanjutnya. Syah.